Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini kita akan memberikan bocoran sedikit tentang pelaksanaan PPG yang kami sudah dilaksanakan pada hari kemarin ya, hari Sabtu. Nah, di sini teman-teman yang sudah melakukan tryout jangan sampai tidak diingat, karena tryout itu sangat membantu apa-apa yang sering muncul di PPG-nya nanti. Oke, di sini ada beberapa pembahasan di kali ini. Yang pertama, dalam pelaksanaan itu ada beberapa poin yang perlu dipersiapkan matang. Yang pertama, kita materinya itu diajak meskipun mapelnya itu berbeda-beda, tapi keseluruhan itu masuk di pelaksanaan nanti. Jadi di antara ada beberapa paket tryout yang sudah dilaksanakan pada hari Jumat untuk praktekum, dan itu mempunyai beberapa soal yang masuk. Di antara ada tebak kata ya. Yang pertama, di tebak kata itu seperti ini contohnya teman-teman. Di tebak kata itu hanya sedikit ya jawabannya. Tebak kata itu yang semisal ada sinonim dan antonimnya itu ya. Kemudian yang kedua ada logika angka ya, ada logika angka dalam linguistik ya, ada logika. Kemudian ada soal pencarian kecepatan ya dalam rata-rata untuk menghitung. Jadi dari beberapa konstruksi ya untuk merealisasikan lawan implementasi, di antara ada metode ya. Ada metode pembelajaran sesuai mapel yang diampu. Di sini yang pertama. Kemudian ada teori ya, teori pembelajaran. Di teori ini kita berikan contoh ya. Di sini contoh untuk teori pembelajarannya. Nah, di sini di teori ya. Nah, di sini teori ya. Di teori itu seperti ini. Di sini siswa kelas akhir diberikan target untuk mengerjakan sesuai ya. Di sini kebiasaannya untuk di sekolah manapun itu mempunyai observasi ya, yang mana observasi itu bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan beberapa dokumentasi yang bisa dilakukan di dalam kebiasaan. Jadi di sini contohnya yang pertama. Kemudian untuk nah di sini ada yang pertama nih, di sini ada indikator ya, KI dan KD-nya itu sama-sama dipahami. Dan indikator itu seperti ini. Ada 3 jenis ya. Ada formatif evaluasi, memberikan skor asesmennya di akhir. Kemudian di sini observasinya, dan bentuk wawancara dan strateginya itu bentuknya sama dengan yang di sini. Bentuknya sama, ada 1, 2 sampai 3. Kemudian di sini bentuknya dalam pilihan. Kemudian ada yang namanya formatif ya. Jadi pedomannya
terkait dengan pedoman pembelajarannya dipertahankan untuk bisa menjawab prosedural ya yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, dari setiap mata pelajaran itu tidak sama ya, artinya teman-teman bisa hanya fokus pada satu materi, tapi di sini keseluruhan materi itu bisa diajar. Jadi di pelatihan sebelumnya itu pada hari Jumat kita sudah melaksanakan, tapi di sini teman-teman perlu ada yang dipersiapkan. Di antaranya ada PTK ya. Di PTK ini teman-teman juga dipelajari tentang PTK. Ini contoh di paket 1 tryout ya, kita di hari Jumat itu sudah melaksanakan. Di tryout itu, ini contohnya di tryout 1 ya, tentang penelitian ya, tentang PTK. Kemudian teori pelajaran, di teori pelajaran, nah seperti ini ya. Di penelitian tentang tindakan kelas ya, penelitian terhadap tindakan guru yang berkaitan pada bidang pendidikan. Nah di sini di PTK atau yang disebut dengan teori pelajaran, sini diperhatikan. Ini contohnya untuk teman-teman yang sudah melakukan tryoutnya, jangan sampai tidak diingat. Di sini contoh untuk menjawab ya. Ini bentuk soalnya seperti ini, tapi jawabannya seperti ini ya. 3 sampai 4, 5 di sini bentuknya seperti ini. Jawabannya atau soalnya itu seperti ini. Jadi teman-teman di sini perhatikan untuk menyampaikan kompetensinya yang telah dicapai dalam pembelajaran, kemudian memfasilitasi. Nah sini contoh ya untuk di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di gambar seperti ini ya, kita teman-teman media-media yang mengatasi keterbatasan ruang. Nah jadi bentuk soalnya seperti ini semua, kebanyakan AB. Kemudian ada yang namanya ini karakter ya, masuk pada yang namanya masuk di kategori metode ya, atau teori pembelajaran di karakter. Kemudian pembelajaran yang kita gunakan ya, yang kita gunakan dampak positifnya. Kemudian jawabannya seperti ini, pasti seperti 1 dan 2 pilihannya di pembelajaran. Kemudian nah di sini tadi yang keluar, pasti di sini ada yang keluar, pengetahuan siswa yang dapat membangun ya, untuk mengembangkan. Di sini ada yang keluar. Di sini keluar tadi saya sudah sempat baca, ada ideal, konstruktif, kemudian pragmatis ya. Di sini keluar. Kemudian dalam proses pembelajaran dilakukan beserta didik. Di sini langkah-langkah ya, di RPP, kemudian di silabus itu dipahami, kemudian di jurnal-jurnal ya. Kemudian dianalisis, kemudian dalam pembelajaran di sini teman-teman perlu dipahami ya, kebanyakan keluar tentang analisis, pemahaman, evaluasi, pengetahuan, kemudian kreasi. Ini termasuk pada evaluasi diri ya.
Jadi di sini tahapan 1, kemudian di tryout sebelumnya itu sudah keluar, tetapi jangan sampai tidak diingat ya. Di sini tentang PTK. Di PTK itu teman-teman perlu dipahami juga PTK, karena di soalan itu muncul juga PTK. Nah, tentang PTK sini PTK banyak yang keluar tentang melakukan PTK, kemudian perumusan PTK, kemudian tes lapangan, demonstrasi, itu tentang PTK ya. Di sini yang tryout ketiga itu jangan sampai kehilangannya. Di sini tadi keluar juga di kegiatan game learning, blender learning, discovery learning, inquiry learning, kemudian project learningnya di sini juga keluar ya tentang pembelajaran. Kemudian di ketiga ada paket tryoutnya di pedagogik ya. Di sini PTK juga di pedagogik. Kemudian di paket 3 di sini memahami ya, menerapkan, menganalisis ya. Di sini contohnya dianalisis juga dipahami ya, teori-teori, kemudian analisis, akomodatif, terus sampai dibaca ya, sampai selesai ini. Kemudian di tryout 1, kemudian modulnya yang keluar, kemudian dikisi-kisi, ini sama juga keluar. Sini yang banyak keluar itu di pedagogik ya, di pedagogik. Kemudian modulnya itu sedikit, dan materi mapel yang dihapus itu hanya berapa persen yang keluar. Kemudian soal yang dikerjakan itu 120 soal ya, yang durasinya berapa jam. Nah, itu caranya teman-teman untuk memahami ya. Nah, di sini paket 1. Nah, di sini. Kemudian di sini. Nah, di sini juga keluar tadi di indikator ya, pencapaian pembelajaran. Kemudian tes formatif di sini ada 3 terdapat 3 jenis asesmen ya. Kemudian diagnostik, formatif, sumatif ini keluar juga. Kemudian di observasinya di sini bentuknya sama. Ada observasi studi, ini bentuk soalnya tapi untuk digunakan dalam aspek efektif ya, dalam psikomotorik. Di sini jawabannya teman-teman seperti ini bentuknya. Kemudian di sini observasi tentang ketercapaian pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Kemudian KI-nya jangan sampai tidak terbaca. Jadi itulah caranya, bahwa dalam pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di hari Jumat itu, praktek atau tryoutnya jangan sampai tidak diingat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.